Halo Sobat Wibu, pernah nggak sih kalian kepikiran siapa sih striker paling dingin, paling jenius, sekaligus paling bikin penasaran di Blue Lock? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas tentang Rin Itoshi, si sang dingin yang nggak cuma jago bola, tapi punya cerita dan sisi gelap yang bikin lo pengen tahu lebih dalam. Jangan cuma lihat dia dari luar, karena Rin ini punya rahasia dan konflik batin yang dalam banget. Jadi siapkan kopi dan cemilan, duduk santai karena video ini bakal jadi kopi panas yang ngebakar semangat kalian untuk gali fakta seputar dunia otaku dan sepak bola anime. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama Rin Itoshi. Nama lengkapnya ya tetap Rin Itoshi, lahir tanggal 1 November. Jadi dia Scorpio. Nah, kalian tahu kan, Scorpio itu biasanya ambisius dan punya aura misterius. Pas banget sama Rin yang dingin dan serius itu. Posisi dia di lapangan adalah penyerang dan gelandang serang, terutama sebagai false nine atau shadow striker. Intinya, Rin suka menyerang, tapi kayak bayangan, misterius, dan sulit ditebak. Julukannya banyak banget, mulai dari sang dingin sampai jenius yang tersesat. Keren dan agak nyebelin juga ya julukannya. Kalau kita bahas motivasinya, Rin itu sebenarnya punya cerita yang cukup kompleks. Dia termotivasi banget buat ngalahin kakaknya, Sai Itoshi, yang ninggalin dia buat main di Spanyol. Rin merasa Sai itu kayak pengkhianat karena ninggalin impian mereka buat main bareng di Piala Dunia. Makanya Rin punya rasa benci dan ambisi yang membara buat buktiin kalau dirinya bisa lebih hebat. Kepribadian Rin sendiri dingin, pemurung, dan perfeksionis. Dia gampang banget panas kalau urusannya nyangkut Sai. Tapi jangan salah, Rin juga sangat cerdas, terutama dalam hal taktik dan strategi di lapangan. Kemampuan dia juga luar biasa. Dia bisa masuk ke flow state, semacam mode fokus super tinggi yang bikin semua kemampuan fisik dan mentalnya naik level. Selain itu, dia punya predator eye, kemampuan membaca gerakan lawan dan lintasan bola dengan akurat. Teknik dasar dia juga sempurna, dribbling, kontrol bola, dan operan semuanya presisi banget. Tendangannya juga mematikan, terutama yang pakai kaki kiri. Ditambah lagi, dia punya IQ taktik yang tinggi, paham banget kelemahan lawan dan bisa manipulasi ruang di lapangan. Hubungan Rin sama orang-orang sekitar juga penuh drama. Sai, sang kakak, jadi sumber utama ambisi dan kemarahannya. Di sisi lain, ada Yoichi Isagi, rival beratnya di Blue Lock, yang bikin Rin makin panas buat buktiin siapa yang paling jago. Ada juga Shido Ryusei, rekan satu tim yang sekaligus musuh kecil. Hubungan mereka rumit dan penuh ketegangan, tapi ada rasa hormat juga. Nah, sekarang kita masuk ke fakta-fakta unik yang sering kelewat. Misalnya, mata hijau es Rin bukan cuma gaya doang, tapi simbol dari sifatnya yang dingin dan fokus banget. Ada metafora keren juga. Rin itu kayak anjing laut yang ngebunuh dengan dingin dan efisien. Beda sama Shido yang digambarkan kayak hiu yang brutal, warna biru yang dominan di rambut, dan seragamnya juga mencerminkan kecerdasan, ambisi, dan kesejukan yang dalam. Rin juga punya tik wajah kayak kedutan kecil di sekitar mata atau mulut saat dia marah. Biasanya kalau mikirin Sai atau Isagi, meski dia kidal, Rin bisa pakai dua kaki loh, tapi tendangan penting dia biasanya pakai kaki kiri. Yang menarik, flow state Rin itu sering dipicu oleh emosi negatif kayak marah dan benci, terutama sama Sai dan Isagi. Berbeda sama Isagi yang masuk flow dari kerjasama dan naluri positif. Flow Rin ini agak rapuh dan bisa berbahaya buat dirinya sendiri kalau emosinya kebanyakan negatif. Flow-nya juga erat kaitannya dengan ingatan dan kehadiran Sai. Bukti betapa besar pengaruh kakaknya dalam psikologi dan permainannya. Ada juga potensi kemitraan tersembunyi antara Rin dan Isagi. Meskipun rival, beberapa panel cerita nunjukin kalau mereka bisa jadi duet maut kalau dipaksa kerjasama melawan ancaman lebih besar. Begitu juga hubungan Rin dan Shido, yang walau penuh gesekan, punya chemistry yang unik dan bisa bikin ledakan performa di lapangan. Masa kecil Rin juga masih jadi misteri. Informasi soal orang tua mereka minim banget. Ada teori yang bilang mungkin tekanan keluarga jadi salah satu faktor yang bikin hubungan Rin dan Sai jadi rumit dan bikin ambisi Rin makin membara. Gak jelas gimana awalnya Rin dan Sai mulai main bola. Apakah Rin selalu dibayang-bayang Sai?
Atau pernah ada momen dia dianggap lebih berbakat? Kesimpulannya, Rin Itoshi itu lebih dari sekedar jenius dingin. Dia karakter yang kompleks, dibangun dari trauma, rasa gak aman, dan obsesi sama kakaknya. Kemampuannya luar biasa, tapi psikologinya rapuh dan penuh amarah, kayak pedang bermata dua gitu. Potensinya besar banget kalau dia bisa lepas dari bayang-bayang Sae dan temukan motif main bola yang benar-benar miliknya sendiri. Nah, gimana Sobat Wibu? Udah cukup terangkan sosok Rin Itoshi, si sang dingin yang sesungguhnya? Kalau kalian suka fakta-fakta seru kayak gini, jangan lupa klik like, komen pendapat kalian tentang hubungan Rin sama Sae, dan share video ini ke teman-teman otaku kalian. Jangan lupa juga subscribe dan pencet lonceng biar gak ketinggalan fakta menarik dari anime favorit kita. Gue pengen banget tahu, menurut kalian, gimana ya kelanjutan hubungan Rin sama Sae? Bakal damai atau makin panas? Tulis di kolom komentar ya. Oke, gue pamit dulu. Jangan lupa ngopi, santai, dan tetap semangat jadi wibu sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otaku dan keep the animal spirit alive.